Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Ini konten kita kali ini agak sedikit berbeda nih ya. Ini kita mau cerita horor bersama dua narasumber nih. Iya, asik. Oke, boleh dikenalkan dari yang ini nih, Bang. Oh, Siapa Bang? iya. Tos dulu Bang. Perkenalkan, nama saya itu Habib Hidayatullah. Habib Hidayatullah. Tapi dipanggil aja Bibib gitu. Panggil Bibib. Iya. Jadi Bang Habib ya, Oke, yang siap. ini yang kemarin jalan sama kita di Oh, Chicken Crush. iya. Tos dulu Bang, biar nggak selek Bang. Siap. Umur berapa Bang? Umur pengen meranjak ke 26 ya. Oh 26. Oke. Kalau ini yang di sebelah kiri kita nih. Tos dulu Bang. Saya berasal dari Kota Garut, Kota Garut. Kota Dodol. Dodol. Tapi Perkenalkan, nama saya Tajudin LCMC ya. Panjang. CMC apa itu? Jadi singkatannya tuh liur. Oh liar. Ini bersama Bang Udin ya, sering Iya. dipanggil akrabnya sama A Udin. Iya. Oke. Ini kita duluan Bang yang mau ini. Itu nanya ke siapa nih? Ya mau Bang Habib duluan apa mau A Udin duluan? Udah lah yang Silakan. paling senior dulu Ya, lah. ya kita lihat dari umur ya Bang Habib Iya, ya. bener, Ya, siap. dari Oke, umur. dari umur. Yang senior dulu Yang nih. senior dulu. Emang umur jadi batasannya. Iyalah. Pengalaman lebih jauh. Iya, soalnya kan apa melewati suka dukanya yang sangat dalam juga kan. Iya. Ini cerita horor tapi kita udah agak ketawa dulu ya. Iya, iya. Ada sedikit ini. Boleh aja ceritakan Kak. Jadi waktu itu saya tuh buka usaha di daerah Cikokol situ lah. Intinya di Bonanas itu. Itu usaha apa itu? Kak? Usaha barbershop. Oh, potong rambut ya, pangkas Iya, ya. potong rambut ya. Mm-mm. Ya, terus lanjut. Cuman di waktu itu saya tuh buka usaha tuh seolah-olah ragunya pertama keterikatan modal, yang keduanya tempatnya itu kayaknya kurang serak. Di situ saya dipaksa karena keadaan saya membutuhkan biaya keluarga saya ya, intinya makan anak saya sekolah gitu kan. Oh, pada saat itu udah berkeluarga tuh. udah punya istri, Udah punya anak. punya anak. Ya, terus Saya masih anak dua kok, belum tiga belum. Tapi pengen meranjak ketiga kan? Jadi melanjut ketiga itu sesudah pindah tempat saya. Pindah tempat. Jadi saya di tempat yang baru saya dapat anak yang ketiga. Cuman di waktu itu saya pernah mengalami hal-hal yang aneh lah. Saya nggak tahu bahwa tempat itu sudah ada kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka gitu kan. itu tempatnya ruko apa toko biasa apa kayak gimana itu? Apa di toko-toko mall? biasa lah. Oh, toko-toko biasa Iya, gitu. kayak model kontrakan pinggir jalan. Oh, kayak warung-warung itu ya, Iya. warung-warung satu tempat gitu ya. Oke. Terus. Cuman pas saya istilahnya mengisi tempat itu, nah saya jadi kok aneh gitu kan, tempat ini kok aneh di dalam hati saya tuh, kok beda gitu. Oh, aura ada yang dirasa gitu, Iya. perasaan. Jadi setiap masuk tempat tuh merinding melulu gitu kan. Nah Oh. pas itu waktu saya lagi bersih-bersih di tempat itu, bersihin lokasi lah, sapu-sapu ya biasa ngecat gitu kan. Ada yang bilang bersihin aja bang, katanya semuanya bersihin bang. Kan kita mah nggak paham ya. Ya, karena baru. Iya, Ya. bersihin apa? Yang namanya ini lagi dibersihin banget saya gitu. Pokoknya bersihin aja gitu. Oh, itu kan. yang ngomong siapa itu? Yang ada yang tetangga lewat, gitu. yang lewat situ. Oh, orang Yang- situ. orang situ. Orang kampung situ. Ya, orang ke situ yang istilahnya ngontrak lah, Oh. yang udah lama di situ. Heeh. Dia tahu dulunya bekas tempat apa gitu Ya, kali. cuman kata saya bersihin apa ini? Kata saya gitu Oh. kan. Kok ini kan lagi di pel sama saya gitu Iya, kan. emang lagi dibersihin Lagi ya kan. dibersihin. Cuman kata dia bersihin enggak bang, bersihin semuanya. Katanya bersihin apa dulu nih? Ya udah bersihin aja. Nah sesudah orang itu lewat, ya kita mah fokus ya bersih aja, namanya kita mau buka usaha gitu kan. Nah ada lagi itu orang nanya ke saya, bang emang abang ngontrak sini? Iya ngontrak sini, kenapa emang bang? Emang abang nggak tahu katanya di sini nggak pernah ada kejadian apa? Ini tempat ini katanya udah 3 orang yang ngontrak itu meninggal dulu. Itu buat usaha juga tuh sebelumnya. Usaha. Yang 3 orang yang meninggal Ya, ini. usaha warteg, usaha yang terakhir itu yang saya tahu tuh usaha bingkai katanya.
Terakhir bingkai sebelum Bingkai. sebelum Audin masuk ke situ Ya, usaha bingkai itu. usaha bingkai. Cuman di situ saya dapat cerita itu katanya bang, memang abang sanggup katanya ngisi di sini. Kenapa enggak kan saya niatnya usaha gitu kan, nggak punya pikiran jelek gitu ya. Cuman di situ saya kok jadi ragu gitu kan. Sebenarnya apa sih cerita di sini katanya gitu. Kata dia tuh ini bang di situ katanya setiap yang ngontrak itu meninggal mulu. Udah 3 kali orang yang ngontrak itu meninggal mulu. Itu kenapa itu? Ya katanya meninggal dadakan Oh. gitu kayak katanya ada yang jantung, ada yang meninggal di situ, yang terakhir tuh yang paling serem tuh yang meninggal di situ katanya. Yang Kenapa? bingkai itu, yang usaha Ya, bingkai. Meninggalnya karena apa gitu? ya meninggalnya katanya udah itu udah kejadian di situ udah meninggal dia sama kucing. Udah bau. Jadi kucing mondar mandir katanya ya, bukan cerita saya cerita yang Orang agak setempat. orang setempat. Kita mah kan niatnya usaha ya, tapi itu mah kejadian itu dianggapnya masalah malah udahlah ya udah apa udah gitu kan. Sampai katanya jadi si orang yang meninggalnya itu cerita dari warga situ tuh katanya dia pergi tapi nggak keluar nih dalam 2 hari gitu kan. Nah, terus ketahuan sama warga situ ada kucing ngeong-ngeong gitu kan katanya di atas, terus dilihat sama warga situ ternyata ada orang meninggal di situ dalam keadaan ya istilahnya serem lah istilahnya kan, katanya melotot katanya ya kayak lehernya itu katanya apa namanya lidahnya keluar gitu kan. Nah singkatnya dari cerita itu saya kan jadi ngedrone buka tempat di situ, Jadi takut lah. takut gitu kan. Udahlah itu mah masalah lalu kan namanya meninggal mah nggak tahu apa misalnya punya penyakit jantung Iya. ya kan karena udah takdir dari Allah. Tapi nggak berdarah gitu, nggak berdarah, cuma tahu-tahu Ya, meninggal beku aja gitu kali. pastinya kalau saya kalau masalah berdarah Kurang. mah cuman di situ udah disebutin lah di situ gitu kan. Nah udah gitu cerita dia begitu di atas tuh saya ngebersihin kan, ngebersihin apa namanya bekas-bekas bantal, bukan darah, Bekas bantal-bantal yang bekas bantal gitu kan, di situ dibersihin ke bawah gitu kan, dilempar-lemparin gitu kan, katanya karena udah jadi debu lah Iya, namanya udah udah lama diisi gitu kan. Nah yang saya terang tuh yang kontrakin ke saya tuh waktu itu saya oper kontrak Jadi belum habis. masa dia belum habis. oper kontrak gitu kan. beralih. Ya oper ahli waktu itu saya oper kontrak tuh karena masalah sekitar 5 jutaan lah di situ. Udah gitu kan. Ya, karena saya bingung di situ. Lah daripada mau dilanjutin gimana nggak dilanjutin saya udah masuk gitu kan. Akhirnya ya udahlah nyari cara gitu kan kita istilahnya supaya tempat kita tuh aman, saya juga ada gangguan gini-gini gitu kan. Nah sesudah saya ngisi tempat itu, Ya, gimana tuh? nah ceritanya Hal-hal apa tuh? Ada nggak hal-hal langsung apa tuh? buka, saya tuh nggak langsung buka karena saya pikirnya, aduh kata saya jangan-jangan gitu kan nasibnya sama gitu kan, tempat Iya. ini angker gitu Heeh. kan, ada istilahnya cerita orang situ tuh pokoknya mah yang saya rasakan aja setiap masuk ruangan tuh merinding mulu gitu. Hawanya berbeda gitu. Iya hawanya berbeda. Cuman kata saya begini, katanya harus inilah cobalah katanya dari orang pintar dulu, katanya tanya dulu bang jangan langsung buka katanya. Iya. Ya, kita kan ya namanya udah 3 orang yang meninggal dadakan Iya, di situ iya. kan. Takut juga gitu. Iya kita juga Nah, ngedrop. jadi kita keempat gitu ya. Iya kita pikirnya wah jangan-jangan gua nih nasib Iya, terakhir di iya. sini gitu kan. Tapi dipikir lagi saya terlalu percaya, istilahnya kita percayalah sama Allah itu kan namanya takdir yang sudah ditentukan gitu. Ya di situ saya tuh rehat dulu lah selama seminggu tuh nggak langsung buka, Oh, jadi bersih-bersih dulu lah. bersih dulu lah Dulu. dengan istilahnya kita nanya-nanya ke kiai istilahnya penangkalnya nih Iya, apa nih apa, supaya doanya apa makhluknya gitu ya. jangan ganggu gitu. Oh, Nah. terus mintalah ke kiai itu Nah, ya penangkal-penangkalnya. penangkalnya jadi kata kiai ya terutama sih nyuruhnya sholat pasti Oh. gitu kan. Langsung setiap mau berangkat mau buka usaha kita istilahnya baca doa dulu lah ayat kursi apa gitu kan. Itu setiap saya masuk ke ruangan itu selalu dibuka itu. Jadi kita tuh tetap aja merinding mah ada, cuman kita selalu berdoa lah
kita niatnya usaha gitu kan. Hmm. Nggak misalnya apa aneh-aneh Iya. yang udah terjadi biar nanti terjadi mungkin nasibnya di situ kan Iya. gitu kan. Nah sesudah saya seminggu itu rehat dan saya buka hari Jumat kalau nggak salah saya buka tuh. Waktu itu sama adik saya, Berdua tuh. iya berdua Awal pertama buka tuh sama adik saya. hari Jumat. Iya, emang lokasi itu niatnya buat adik saya karena waktu itu adik saya juga ngerintis, cuman adik saya waktu itu masih kerja di orang gitu kan. Ya udah kita yang ngerintis tuh selama 1 bulan tuh. Jadi dalam perjalanan 1 bulan itu pertama buka kan nama buka tuh sama adik saya masuk gitu kan, dia juga nemenin saya gitu kan. Hari Jumat tuh kalau nggak salah. Cuman saya itu pas masuk listrik mati. Jadi masih mati mendadak gitu ya. Enggak mati mendadak, jadi mati ya kan kita takutnya ngejepret. Pas Hasilnya dilihat, turun apa pas- gimana gitu. pas dilihat KWH-nya. KWH-nya normal, cuman dinyalain lampu kagak nyala. Bingung kata saya, masuk ke kamar mandi kan kosong tuh. Sepi kamar mandi tuh isinya gelap gitu kan. Lihat kan ada saklar tuh di atas tuh buat lampu ya. Ya. Nah, nggak ada lampu kata nyala. Cuman di situ pas masuk kamar mandi tuh, aduh kayak orang meriangin. Beda ya, beda. Yang meriangin pokoknya Oh, mah. nggak enak, badan langsung gak enak. Nggak enak pokoknya mah. Lebih gak enak. Ke yang kita rasakan itu waktu itu ke badan itu pertama merinding dulu, tangan ke bulu-bulu pada bangun lah, istilahnya gimana sih orang ketakutan gitu Iya. kan. Nah begitu kan kita mikirnya udahlah Bismillah aja, Iya. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan sama ada saya, udahlah jangan bikin aneh-aneh. Ah. Dan saya ngomong begini ya istilahnya kalau yang ada makhluk di sini gitu kan, tolonglah jangan mengganggu gitu kan. Ngomong sendiri tuh, akhirnya Ya, ngomong sendiri. Iya. diceritain itu langsung nggak pakai dalam hati, langsung ceritain. Tapi ngomongnya langsung ngucap, nggak di dalam hati ya. Nggak, ucap langsung. Iya, ucap. Cuman kata kita begini, ya udahlah, yang di sini mah jangan ganggu kita, gitu kan. Masing-masing aja, masing-masing aja, biarinlah yang udah mas. Izin nih, mau izin nih, mau usaha. Sesudah ngomong itu, tahu-tahu di dalam sakit tuh keluar api, kayak orang berasa sinar merah gitu. Di dalam mana? Di dalam kamar mandi, Kamar mandi. orang saya sampai loncat. Astagfirullah. Ada saya juga megang saya, waduh. Ini Lihat juga dia. ah ngelihat justru kan dia ngelihat kita ngelihat, kalau kita mah dari samping, kalau dia mah dari depan. Ini bahaya kata gitu. Itu Bahaya. Itu siang kejadiannya siang tapi siang pagi jam 8. buset udah seserem itu pagi Ya. aja ya. Jam 8. Nah, udah gitu. Terus Nah, kata adik saya, aduh gimana ini? Ya udahlah kata saya, udah kita udah ngomong aja. Langsung lihat KWH gitu kan. Tahu-tahu itu KWH normal. Bisa ngejetrikin lampu langsung nyala. Tadinya awalnya kagak nyala sama sekali. lampunya itu. Iya lampu dicolokin mesin cukur kagak nyala, dijetekin sih kagak nyala. Oh berarti pas itu ngucap katanya masing-masing lah jangan ganggu kita gitu, kita Iya. berjalan. Itu maksudnya izin dulu lah gitu Ya ya. izin dulu lah istilahnya gitu kan. Kita mikirnya udahlah istilahnya yang udah mah Iya, udah biarin ya gitu gitu ya. biarin aja, kita mikirnya kan mau niat usaha lah bisa nyari nafkah gitu kan. Nah sesudah kejadian itu Langsung normal gitu. normal ceritanya gitu kan. Udah gitu buka tuh. Emang hari pertama tuh saya disambut bagus. Saya dapat kalau nggak salah itu dapat 25 orang itu hari pertama. Oh, yang cukur rambut tuh. Oh. Udah, itu pada baru buka lumayan Baru ya. buka. Banyak segitu. Bang. Banyak. Nah hari pertama udah mantap nih kata saya nih kan. Wah ini istilahnya responnya bagus nih. Hari kedua, ketiga, seterusnya kok ini udah 2 ekor. 2 ekor yang tidak dinikmatin aja lah, bersyukur. Sepi tuh hari Sepi hari kedua, ketiga itu sepi. Kadang hari Minggu dapat 4, tempat 5 kali sampai pegel kita ngerintis, ya kan usaha apa? Nah ini tempat kata sih gitu kan. Nah yang anehnya lagi setiap saya naik ke atas kan ada ininya, jadi pelapon 2 tingkat tuh, jadi atas tuh ada ruangan, dan ruangan juga ke atas itu naik pakai tangga. Cuma setiap naik ke atas itu pasti pikiran merinding. Jadi kepala tuh kayak melayang. Oh, jadi ada 2 tingkat itu. Di 2 tokonya. tingkat, 2 tingkat cuma rukanya mah kecil gitu kan, cuma 2 tingkat. Cuma 2 tingkat. Iya, tapi kayak melayang. Oh, beda gitu ya. Melayang gimana sih, kayak orang mau jatuh? Oh, pusing kayak pusing gitu. Kayak mau jatuh mau asing. Satu lagi ke bawah normal. Oh, jadi udah kayak batasan ya, Iya. batasan lidah kita Cuman gitu. Ya. kalau di atas itu kan tempatnya itu kayak temboknya itu kayak ada bolong-bolong masuk angin tuh. Bolong-bolong angin tuh sirkulasi angin. Setiap kabel dari kata jatuh gitu kan, jatuh. Nah, kita pikiran jeleknya gitu ya. Mungkin makhluk yang di sini Di atas. ya Kasnya di atas. ya langsung
ada saya istilahnya malamnya itu mimpi ya sudah saya ngisi selama masa 2 minggu mimpi. Emang si lokasinya itu kayak istana. Oh, di mimpi. Iya, di mimpi itu istana. Jadi itu 3 lantai kayak ruangan kerajaan gitu. Kayak ruangan kerajaan gitu saya. Terus? Asli nemenin. Iya, terus? Nah, udah gitu kata saya yang diisi di situ tuh yang bawah nenek-nenek. Yang di bawah tuh bapak-bapak yang istilahnya udah tua, yang kedua tuh nenek-nenek, yang ketiga kayak orang muda lah gitu kan. Yang di atas tuh paling orang ya di situ. Cuman Jadi yang di mimpi itu di iya, mimpi, cuman yang kayak galak tuh yang bawah. Yang nenek itu. Bukan, yang Bapaknya. laki-laki tuh yang galak. Jadi mukanya gitu kan kayak nampol kita gitu kan. Kita lagi di dalam mimpi itu kita tuh lagi gergaji kayu di atas. Iya. Tahu-tahu di bawah datang bawa balok ke atas gitu kan. Namanya kita diserang begitu ya kita turun lagi. Di dalam mimpi ya, Mimpi. dalam mimpi itu jadi si makhluk itu tuh nyerang kita gitu kan, makhluk yang di bawah itu. Kita turun ke bawah dikejar lagi dan lari itu situ. Aduh itu, aduh mimpinya begini amat. Kita emang mimpi cukup saya aja gitu. Iya. Sama Ya, gitu. ternyata ada saya juga sama mimpi seperti itu. Tapi ada satu perjalanan udah lama. Udah perjalanan itu sekitar 2 tahun ada saya. Itu di situ. Perjalanan 2 tahun. Ceritanya sama, istana juga itu yang di mimpi. Langsung yang saya heran itu waktu itu ngebor air. Oke. Atau air sekarang digojlok begitu kan, keluar air. Tapi disedot pakai mesin nggak keluar. Padahal mesin baru Jan, Pak. Oh, jadi pas udah digojok ini kan keluar air banyak. Iya. Airnya ada. Tapi kalau pas sudah pakai mesin Nggak iya, keluar. Ada keluar air. Itu di lubang tuh ada lubang di tengah itu. Jadi di dalam ruangan panas tuh ada lubang sumur ke bawah. Iya. Tapi nggak ada airnya. Padahal air keluar digojol pakai tangan tuh banyak. Begitu. Tapi sekarang masih usaha di sono. Oh, udah enggak ditinggalin. Udah enggak karena saya di situ udah tempatnya nggak ada perkembangan gitu karena lokasinya sejalur yang nggak bisa Ah. bolak-balik. Udah Waktu gitu itu angker saya di juga situ ya. hampir 4 tahun apa 5 tahun dah kira-kira 4 atau 5 tahun lah di situ. Terlama juga tuh di situ. Ya, kata orang-orang yang kuat di sini cuma pangkas rambut doang. Iya, bertahun-tahun lah Iya. gitu lah. Mikirnya dia kok gua nggak mati Iya. gitu kan. Ya kita mah kan masalah urusan mati lah urusan Allah. Iya. Tapi enggak maksudnya pernah ini enggak tahu Apa dia tuh? pernah apa sih namanya? Nongolin enggak dia gitu apa ngeliat gitu. Kalau ngelonghol enggak, Nah. cuma kalau bayangan sering. Oh, jadi Ya, sekelebatan, set-set gitu. sekelebatan aja gitu. Kadang-kadang kita lagi tidur, itu kelebat, tahu-tahu lampu nih mati, lampu atas tuh Iya. mati gitu kan, udah merinding aja. Apalagi kalau misalkan udah masuk kamar mandi, udah perasaan gimana sih? Berarti sekelibatan sama cahaya yang Ya, itu tadi gitu ya. Kadang-kadang lampu suka mati ngedadak. Iya. Cuman saya nggak pernah diceritain sama warga situ. Itu kan itu malah rahasia saya, isinya mimpi-mimpi begitu apa kayak penepan-penepan gitu. Karena kalau diceritain juga nggak bagus. Iya. Jadi Nah, takut juga ya. ada juga warga situ yang cerita katanya tengah malam yang di atas tuh jadi ada orang tinggi gede mukanya kanker lah serem gitu. Nah itu yang lewat dari tempat saya tuh nggak ada yang berani kalau tengah malam. Lewat situ depan rukonya itu. Ya, enggak samping Depan kan ada toko gang, gitu. ada gang kayak ke belakang kontrakan tuh nggak ada yang berani. Oh, samping toko itu ada gang gitu, Iya. nggak ada yang berani lewat situ. Nggak ada yang berani katanya. Cuman kan kita mah diterangin aja lampunya, dikasih lampu gitu. Malam-malam juga gitu. Jadi di situ aja pas diisi pangkas ngerasa oh nyaman katanya ada pangkas ini katanya. Iya, ada rame lah, ada Gitu. keramaian. Tadinya mah waktu kita mah kan itu kosong nggak ada yang ngisi. Ya kita udah terlanjur ngisi kalau niat tahu ceritanya riwayatnya begitu, bah kita mikir-mikir dulu. Iya. Iya. Karena yang ngontrakin juga yang oper kota juga nggak cerita Nggak cerita, begitu iyalah. gitu kan. Jadi itu mah ibarat kena tanggung ya, udah Iya. nanggung mau udah nggak mau nanggung, gitu. jadi bosnya waktu itu katanya bosnya apa yang punya usaha di situ gitu cerita juga nggak pernah cerita apa-apa, saya tahu dari warga. Di situ ada yang meninggal, katanya ada 3 orang yang meninggal di sini nih katanya gitu. Tapi yang ngobrol yang ngomong itu bukan 1-2 orang ya, emang bukan banyak ya. yang nyukur Berarti malah asli banyak yang itu. cerita
Dan Nyukur juga banyak yang cerita gitu, ceritanya semua begitu sama. Di situ setiap yang kontrak meninggal mulu katanya gitu. Berarti serem juga ya. Iya, setiap kontrak itu meninggal. Berarti kata saya tempat ini nggak cocok ini. Ternyata pas saya jalanin, emang tempatnya keadaannya begitu-begitu aja. Jadi kita cukup makan, nggak ada lebihnya, kurang lah. buat nabung lah, Ya nggak bisa, nggak bisa. Emang nggak berkembang. Akhirnya kan saya selama 5 tahun karena kontrakannya naik terus, saya nyerah lah. Itu kan nyerah dah. Kan jodoh kita mungkin di sini. Akhirnya kan kita cabut tuh ke tempat lokasi lain. Dan cuman ya dari cerita itu kita pelajaran kan buat kita juga, namanya misik-misik itu emang ada, tapi kita jangan apa namanya bang, jangan terlalu dipercayai lah. Ya semoga ya. Iya, Tapi karena emang ada. iya saya masih punya akidah lah, isinya iman kita, jangan sampai jatuh di bahasa-bahasa yang negatif gitu kan. Karena kita harus positif aja lah setiap apa juga gitu ya. Itu sekitar tahun berapa itu Audin kalau kita boleh tahu? Kalau itu kata saya sekitar tahun 2013 berarti sekitar sekarang 2022 9 tahun ya. 9 Ya, tahunan itu 9 tahun yang lalu itu ya. Sekarang udah jadi apa di sana? Di Kebon Anas ya. Kenapa? Sekarang udah jadi apa? Tempatnya sekarang kayaknya udah direnovasi habis, udah bagus lagi tempatnya, di kopi sekarang. Berarti udah benar dinetralin dah. Iya, di netara di situ kan, di situ rame banget sebenarnya, lokasi pinggir jalan, cuma jalur cepat, jalur cepat gitu kayak orang mobil bus lewat kencang-kencang di situ. Yang persis di mananya sih itu? Dari pom Itu, bensin. dari pom bensin itu lurus itu ada tuh rumah makan Pindang Mati. Dari pom bensin kan masuk tuh dia. Iya, dulu mah ada tiket tuh, ada tiket. Kan ada Terus ada ya, apotik tuh, apotik kopi. Indomaret sebelum Indomaret. Yang Gang Raja, sebelum Gang Raja Wali kan. Lokasi itu. Dia berarti gang yang sesudah pom bensin ya. Iya. Sebenarnya ini cerita sebenarnya banyak. Cuman kan durasi ya. Kita cerita singkatnya aja, ini mah berbagi. Kita nyambung lagi dah, kita nyambung lagi nih. Disimpan dulu Audin Iya. ceritanya nih, ya kan, disimpan dulu. Iya. Oke. Jadi gitu aja ya untuk cerita ini. Ini Judulnya berarti di tempat usaha Audin pertama nih ya. Usahanya itu agak ini Bang Habib, agak serem, Ya. agak serem. dan banyak omongan itu Gue merinding. ya, dan banyak omongan itu yang jelek-jelek lah ke Ruko itu, tapi dia tetap menekuni gitu usaha dia gitu. Emang kalau omongan itu Audin agak sedikit nambah sugesti kita. Jadi kalau kita dapat cerita ini kita jadi lebih, maksudnya lebih ke sugesti nih, otak Halusinasi. kita lebih kepancing, jadi lebih takut. Kalau Iya. kita nggak diceritain, kita nggak tahu, mungkin kita nggak Nggak takut. takut. Iya. Oke, tadi itu cerita pertama dari Audin ya. Ceritanya itu agak sedikit Mengerikan. horor banget, bukan sedikit lagi, agak horor banget itu ya. Kita kalau ada di posisi Audin juga mungkin kita udah keringet panas dingin ya Bang Habib ya. Bukan main lagi itu, uset itu kayak tempat usaha. Oke, ada ini enggak Apa tuh? pesan-pesan nih buat penonton? Ya, pesan-pesannya dari saya sih istilahnya jangan terlalu bersugesti lah, karena sugesti itu kadang-kadang bisa memakan perasaan kita. Benar. Jadi kepercayaan kita jadi hilang. Iya, betul itu. Kita percaya mau begitu sama yang kuasa, lupa. Benar. Padahal yang kuasa itu yang membangunkan, yang mendudukkan kita sampai kita diambil sama yang kuasa gitu. Intinya begitu aja. Oke, masih banyak sebenarnya cerita dari Audin ini ya kan. Cuman kita skip lagi buat konten selanjutnya ntar ya. Tunggu cerita dari Audin.